Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Purnamasari. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen dengan NIM 289215063. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Etika Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Taufan Nugroho, SSI MM. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait etika bisnis. Yang dimana di sini ada 4 materi. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna, etika konsumen, dan etika periklanan. Pasar persaingan sempurna. Pada pasar persaingan sempurna ini terdapat pasar bebas, yang dimana makna pasar bebas atau free market adalah kondisi pasar ideal, di mana seluruh kegiatan perekonomian sepenuhnya berada pada dinamika permintaan dan penawaran pasar, yang akan memenuhi keputusan ekonomi dan pergerakan setiap individu yang berhubungan dengan uang, barang, dan jasa secara sukarela. Ciri-ciri pasar bebas ini adalah kepemilikan alat dan sumber produksi bebas dimiliki oleh semua pihak, lalu terdapat pembagian kelas dalam perekonomian masyarakat, adanya persaingan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, dan campur tangan dari pemerintah ini terbatas. Lalu selanjutnya ada pasar persaingan tidak sempurna. Pada pasar persaingan tidak sempurna ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, monopoli, oligopoli, monopsoni, dan oligopsoni. Pasar monopoli. Pasar monopoli merupakan sebuah keadaan atau kondisi pasar di mana hanya terdapat satu kekuatan atau satu penjual yang berkuasa dan mampu menjadi penentu harga, dan lainnya bisa dibilang sebagai penguasa penawaran tanpa adanya satu pihak pun yang mampu menyainginya. Contoh dari pasar monopoli ini misalkan perusahaan listrik negara atau PLN, PDAM, PT KAI, dan lain sebagainya. Ciri-ciri pasar monopoli antara lain, hanya ada satu pihak dalam industri, lalu tidak terdapat produk pengganti, sulit untuk masuk ke dalam pasar, sebagai penentu harga, dan iklan ataupun promosi tidak diperlukan. Lalu ada pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah sebuah pasar di mana terdapat beberapa penjual atau produsen yang menjadi pemilik saham atau pangsa pasar terbesar. Pasar oligopoli bisa terbentuk karena 2 faktor penting, yakni efisiensi skala yang besar dan kompleksitas manajemen. Contoh dari pasar oligopoli antara lain industri motor, industri air mineral, industri rokok, dan lain sebagainya. Ciri-ciri pasar oligopoli antara lain, yang pertama, menghasilkan 2 jenis produk atau homogen dan heterogen. Yang kedua, promosi dan iklan sangat diperlukan. Lalu yang ketiga, keberadaan perusahaan atau produsen jumlahnya sedikit. Yang keempat, kompetisi non-harga. Yang kelima, pihak baru sulit untuk masuk ke dalam pasar. Yang keenam, harga konsisten atau tidak berubah-ubah. Selanjutnya ada pasar monopsoni. Pasar persaingan tidak sempurna jenis monopsoni ini terjadi dalam kondisi ada banyak penjual dan pembelinya hanya tunggal. Bisa dibilang pasar ini dikuasai oleh satu pihak konsumen atau pembeli. Pasar monopsoni memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pembeli menjadi pihak sentral yang menentukan harga. Lalu yang kedua, barang yang beredar berfokus pada bahan mentah. Dan yang terakhir, terdapat satu pembeli atau satu konsumen saja. Lalu ada pasar oligopsoni. Pasar oligopsoni merupakan salah satu bentuk dari pasar persaingan tidak sempurna, di mana di dalamnya terdapat beberapa pembeli.
Pasar oligopsoni memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ada beberapa pembeli di dalamnya. Yang kedua, harga pasar yang berlaku cenderung stabil atau tidak fluktuatif. Lalu barang atau produk yang beredar adalah bahan setengah jadi. Selanjutnya ada etika konsumen. Tujuan dari bisnis bagi perusahaan adalah mencari keuntungan. Dalam etika bisnis, di mana perusahaan harus menjamin keamanan dan keselamatan konsumen atas produk, barang, dan jasa yang ditawarkan, biasanya disebut dengan perlindungan konsumen, di mana bisnis dan perlindungan konsumen sangat berkaitan. Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Sebagai contoh, para penjual diwajibkan menunjukkan tanda harga sebagai tanda pemberitahuan kepada konsumen. Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Dalam hal ini, konsumen sering menjadi pihak yang dirugikan. Untuk itu, pemerintah kita membuat peraturan sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Perikanan, lalu UUD Keamanan dan Kesehatan Produk, lalu ada UUD menyangkut mutu produk, dan lain-lain. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Selanjutnya ada hubungan produsen dan konsumen. Pada umumnya, konsumen dianggap mempunyai hak tertentu yang wajib dipenuhi oleh produsen, yang disebut sebagai hak kontraktual. Hak kontraktual adalah hak yang timbul dan dimiliki seseorang ketika ia memasuki suatu persetujuan atau kontrak dengan pihak lain. Maka hak ini hanya terwujud dan mengikat orang-orang tertentu, yaitu orang-orang yang mengadakan persetujuan atau kontrak satu dengan yang lainnya. Hak ini tergantung dan diatur oleh aturan yang ada dalam masing-masing masyarakat. Ada beberapa aturan yang perlu dipenuhi dalam sebuah kontrak yang dianggap baik dan adil, yang menjadi dasar bagi hak kontraktual setiap pihak dalam suatu kontrak. Yang pertama, kedua belah pihak mengetahui sepenuhnya hakikat dan kondisi persetujuan yang mereka sepakati. Termasuk di sini setiap pihak harus tahu hak dan kewajiban, apa konsekuensi dari persetujuan atau kontrak itu, angka waktu dan lingkup kontrak itu, dan sebagainya. Yang kedua, tidak ada pihak yang secara sengaja memberikan fakta yang salah atau memasukkan fakta tentang kondisi dan syarat-syarat kontrak untuk pihak yang lain. Semua informasi yang relevan untuk diketahui oleh pihak lain. Yang ketiga, tidak boleh ada pihak yang dipaksa untuk melakukan kontrak atau persetujuan itu. Kontrak atau persetujuan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa dan dipaksa harus batal demi hukum. Lalu yang keempat, kontrak juga tidak mengikat bagi pihak manapun untuk tindakan yang bertentangan dengan moralitas. Selanjutnya ada kasus-kasus etika konsumen. Yang pertama, hak konsumen untuk dilayani secara benar serta didengar pendapat dan keluhannya atas jasa yang digunakannya. Contoh, pelanggaran ini dapat dilihat dari tingginya keluhan pemakai seluler terhadap pelayanan petugas operator yang lamban dan seringkali tidak bersahabat pada saat pelanggan menanyakan atau meminta informasi. Yang kedua, suatu toko menyebarkan brosur yang menyatakan bahwa produk yang dijual didiskon 30%. Ternyata harga barang tersebut telah dinaikkan sebelumnya sebesar 30%. Berarti dalam hal ini tidak pernah ada diskon sebesar 30%. Lalu yang ketiga, ketika seorang pedagang asongan atau sales sedang mempromosikan produk barunya. Mereka senang menunjukkan barang-barang yang bagus, akan tetapi ketika dibeli oleh konsumen, produk tersebut tidak sesuai dengan yang dipromosikannya. Bisa jadi barangnya lebih sedikit rusak. Yang keempat, membeli sembako di warung. Contohnya, membeli beras 1 kg dengan ditimbang
di timbangan yang sudah tidak layak pakai, sehingga hasilnya tidak sampai 1 kg dengan harga yang sama. Lalu ada etika periklanan. Di sini ada beberapa fungsi iklan, yaitu yang pertama menginformasikan suatu produk ke publik, yang kedua menarik perhatian konsumen terhadap suatu produk, yang ketiga memotivasi konsumen untuk bertindak atau melakukan sesuatu, yang keempat menstimulus pasar, yang kelima mendukung komunitas bisnis, yang keenam membangun dan memelihara hubungan yang abadi antara konsumen dan perusahaan. Jenis-jenis iklan. Menurut Ciptono, berdasarkan media yang digunakan, iklan atau periklanan dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu media cetak, media elektronik, media luar ruang, dan media lini bawah. Media cetak ini contohnya seperti surat kabar, majalah, tabloid, brosur, selebaran, dan lain-lain. Lalu untuk contoh media elektronik seperti televisi, radio, internet, dan sebagainya. Lalu contoh untuk media luar ruang seperti billboard, baliho, poster, spanduk, umbul-umbul, transit panel bus, balon raksasa, dan lain-lain. Lalu contoh media lini bawah, pameran, direct mail, point of purchase, merchandise, dan kalender. Kasus etika periklanan. Contoh kasus yang didapat mengenai pelanggaran etika bisnis dalam periklanan adalah iklan Indosat yang menghina Kota Bekasi. Di sini bisa kita lihat gambarnya, liburan ke Aussie lebih mudah dibanding ke Bekasi. Dapat dilihat dari Etika Periklanan Indonesia atau EPI, iklan tersebut sudah melakukan pelanggaran sebagaimana aspek yang sudah dikatakan sebelumnya mengenai perlindungan hak-hak pribadi dan segi bahasa. Dari segi perlindungan hak-hak pribadi dalam iklan menampilkan atau melibatkan seseorang atau kelompok tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari yang bersangkutan. Dalam hal ini, pihak yang dirugikan adalah warga Kota Bekasi. Isi dari pesan iklan Indosat adalah liburan ke Aussie lebih mudah dibanding ke Bekasi. Hal ini sangat menunjukkan bahwa Kota Bekasi dianggap rendah akan lalu lintas yang mengakibatkan sulit untuk datang ke Bekasi maupun keluar melewati daerah Bekasi. Maksudnya adalah untuk berkunjung ke Bekasi akan membutuhkan waktu yang lama karena situasi jalan raya yang tidak mendukung, dan juga apabila pengendara melewati lokasi Bekasi akan membutuhkan waktu yang lama juga untuk keluar dari daerah tersebut. Dalam keadaan tersebut muncullah pernyataan bahwa menuju ke Kota Bekasi dari Jakarta maupun daerah lain membutuhkan waktu yang lama akibat kemacetan yang panjang, padahal Kota Bekasi memiliki jarak yang dekat. Dari segi bahasa, iklan Indosat juga memberikan pemilihan bahasa yang tidak tepat atau kurang baik. Penyajian bahasa yang digunakan oleh PT Indosat mudah dipahami oleh khalayak orang, namun bahasa yang diberikan adalah bersifat negatif, yang mana menimbulkan sebuah sindiran kepada pihak atau kelompok yang bersangkutan, yaitu Kota Bekasi. Isi pesan yang digunakan adalah liburan ke Aussie lebih mudah dibanding ke Bekasi. Kata lebih mudah dianggap memberikan kesan yang rendah terhadap sesuatu yang sedang dibicarakan. Hal ini menunjukkan kesan atau nilai yang rendah terhadap Kota Bekasi, yang mana untuk berkunjung ke Bekasi membutuhkan waktu yang lama. Berdasarkan pesan iklan yang diberikan, pihak yang bersangkutan atau Kota Bekasi merasa terlecehkan. Dalam hal ini, pihak PT Indosat telah memberikan pelanggaran dalam etika periklanan karena sudah menimbulkan pihak yang dirugikan dan membuat iklan tanpa melakukan sebuah persetujuan terlebih dahulu terhadap pihak yang terlibat di dalam isi iklan tersebut. PT Indosat juga sudah melanggar norma-norma sosial yang berlaku, di mana telah merendahkan salah satu pihak terhadap ketenaran yang akan dicapai.
Di balik kepopuleritasan iklan Indosat, PT Indosat tidak melihat bahwa pesan iklan yang dimuat akan memiliki dampak negatif kepada pihak yang terlibat. Sekian materi penjelasan dari saya terkait pasar persaingan sempurna, pasar persaingan tidak sempurna, etika konsumen, dan etika periklanan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.